Dibentuk pada tahun 2016, secara umum Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga atau biasa disebut KIAL memiliki tugas dan fungsi di bidang kerjasama internasional, hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, serta publikasi dan dokumentasi kepabeanan dan cukai. Terdiri dari 5 subdirektorat, KIAL menjalankan tugas atas pimpinan dan arahan Direktur KIAL selaku pimpinan unit dengan saling bahu-membahu dalam mewujudkan pencapaian terbaik. Dalam bentuk pelayanan bagi pengguna jasa, Direktorat KIAL melalui kontak center Bravo Bea Cukai mengemban tugas menangani keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat yang terdiri dari perorangan maupun badan hukum. Direktorat KIAL juga bekerja sama dengan unit penyuluhan dan layanan informasi di seluruh satuan kerja vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bentuk upaya optimalisasi penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai inovasi, KIAL mampu beradaptasi dan merespon terhadap tantangan pelayanan khususnya di masa pandemi COVID-19. Berikut testimoni dari berbagai pemangku kepentingan tentang pelayanan KIAL. Layanannya sih bagus ya, ramah juga orang-orang yang kita telepon tuh, terus menjawabnya dengan teliti. Kesannya sih ya sudah cukup baik ya, sudah lumayan maksudnya responsif juga sangat baik ya. Untuk kedepannya sih untuk dipertahankan aja untuk responsifnya lebih baik lagi. Now the global economy is faced with a new challenge of COVID-19 and especially we have to adapt our working method to the new norm. Indonesia has been very leading in that direction and I really look forward to your leadership role. Direktorat KIAL menunjukkan komitmen dalam pembangunan zona integritas dengan terus mengoptimalisasikan sumber daya yang terbatas, berintegritas, dan berkualitas dengan menyusun prioritas target yang terdokumentasi dalam suatu rencana kerja. Pada aspek manajemen perubahan, Direktur KIAL menunjukkan komitmen dalam pembangunan zona integritas terbukti dari beberapa penghargaan yang telah diraih seperti 1. Certificate of Merit Direktur KIAL dari Commissioner of Korea Customs Service. 2. Korean Embassy Certificate of Appreciation. 3. Certificate Leadership for the 21st Century Harvard Kennedy School Direktur KIAL. 4. Piagam penghargaan sebagai pembicara Institut Stiami Direktur KIAL. Namun, keberhasilan pimpinan dalam membangun zona integritas tidak lepas dari penunjukan agen-agen perubahan yang telah ditetapkan dan berkontribusi melalui berbagai kegiatan pembinaan internal seperti pelaksanaan PPKP, briefing internal, pembinaan mental dan sosialisasi pembangunan ZI WBK WBBM Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga bagi seluruh agen Bravo. Di bidang penataan tata laksana, semua SOP pada Direktorat KIAL telah mengacu peta proses bisnis dan telah ditetapkan oleh setiap unit di Direktorat KIAL. Direktorat KIAL juga menggunakan sistem pengukuran kinerja secara terpusat dari Kementerian Keuangan melalui e-performance sebagai sarana komunikasi terkait perkembangan kinerja melalui dialog kinerja individu. Direktorat KIAL juga melakukan inovasi melalui sarana pendukung berbasis cloud yang dapat diakses secara real-time terkait pengelolaan kinerja. Dalam operasionalisasi manajemen SDM, Direktorat KIAL telah menggunakan teknologi informasi terpusat, yaitu HARIS yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dan SIMPEK yang dikembangkan oleh DJBC. Sejalan dengan proses bisnis Direktorat KIAL, telah ditetapkan aplikasi HiConnect yang memudahkan setiap pegawai Direktorat KIAL untuk melakukan updating berupa ringkasan daftar kegiatan, kalender kegiatan, serapan anggaran, dan rekapitulasi penugasan. Untuk menjamin database yang akuntabel dan transparan, aplikasi ini mengakomodasi administrasi perjalanan dinas luar negeri terkait kerangka kerjasama internasional secara berjenjang. Selain menggunakan layanan kontak center Bravo 15225, Direktorat KIAL juga menyediakan layanan permohonan informasi melalui percakapan secara daring yang dapat diakses pada tautan bit.ly/Bravo BC.
Penerapan kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sebagaimana amanat PMK nomor 129 tahun 2009 berupa penetapan Direktur Kial sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan tingkat 1 di DJBC. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi juga telah dilakukan dan dituangkan dalam laporan tahunan 2019 dan 2020 Informasi Publik PPID tingkat 1 DJBC. Pada aspek penataan sistem manajemen SDM, Direktorat Kial telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui hasil analisis beban kerja yang menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan pegawai. Pola mutasi internal atau rolling internal pada Direktorat Kial telah dilaksanakan sesuai dengan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi internal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Kial dengan tujuan akhir pengembangan karir para pegawai. Terkait pengembangan pegawai, beberapa tahapan komprehensif telah dilaksanakan, diantaranya analisis kebutuhan diklat, penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang didasarkan pada hasil pengelolaan kinerja pegawai, dan berbagai tindakan lainnya. Direktorat Kial telah memiliki standar baku yang menetapkan kinerja individu masing-masing pegawai. Hal tersebut dituangkan dalam kontrak kinerja dan manual IKU masing-masing pegawai, serta adanya penetapan penilaian pegawai berdasarkan K3. Hasil penilaian kinerja individu tersebut dijadikan dasar pemberian penghargaan atau rewards, serta menentukan besaran tunjangan kinerja dan premi pegawai. Direktorat Kial memutakhirkan data informasi pegawai secara berkala sehingga mencapai nilai akurasi data Simpek yang cukup tinggi, yaitu 91,06%. Hal tersebut dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan akurasi data Simpek setiap bulan, serta laporan rekapitulasi update data kepegawaian. Dalam penyusunan dan penetapan kinerja, keterlibatan pimpinan diharapkan mampu memberikan keseimbangan pembagian tugas demi terciptanya efektivitas dan efisiensi kinerja yang mendukung tercapainya target yang telah direncanakan. Untuk memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan forum dialog kinerja organisasi secara berkala dengan melibatkan pimpinan di segala level. Pimpinan tertinggi pada Direktorat Kial juga secara aktif memberikan arahan kepada seluruh unit terkait pencapaian target kinerja tahunan untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat terrealisasi dengan maksimal. Sasaran tersebut dituangkan dalam DMES, Director Instruction Monitoring and Analytics System, dan terus dimonitor realisasinya pada setiap DKO untuk kemudian diberikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti unit terkait. Direktorat Kial terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas hingga ke level individu. Upaya ini terwujud dengan indikator kinerja utama yang disusun dengan memenuhi kriteria SMART, Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bound, Continuously Improved. Dalam aspek pengawasan, sebagai bentuk penguatan integritas dan komitmen diri, seluruh pejabat dan pegawai di Direktorat Kial diwajibkan menyetujui dan menandatangani fakta integritas. Direktorat Kial juga senantiasa melakukan public campaign nilai-nilai anti korupsi melalui publikasi di media sosial, penerbitan surat edaran penanganan benturan kepentingan. Dari sisi sistem, Direktorat Kial membuat aplikasi HiConnect. Melalui inovasi ini, Direktorat Kial dapat merekam siapa saja delegasi bea cukai yang berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan tugas dan berfungsi untuk memastikan check and balance dari kuantitas dan kualitas delegasi yang ditugaskan sehingga efektivitas dan efisiensi dapat tercapai. Direktorat Kial telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat, dibuktikan dengan usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap informasi pengaduan yang diperoleh dari Direktorat Kepatuhan Internal. Salah satu inovasi yang telah dibuat adalah penyusunan KEP nomor 08 tahun 2021 tentang penetapan standar pelayanan kontak center pada Direktorat Kial yang memasukkan sistem pengaduan masyarakat sebagai bagian dari layanan sekaligus sebagai sarana evaluasi kinerja kontak center.
Direktorat Kial telah menetapkan whistleblowing system melalui laman www.beacukai.go.id/pengaduan yang menjadi satu bagian dengan sistem pengaduan masyarakat DJBC. Direktorat Kial juga menggunakan aplikasi WISE milik Kementerian Keuangan untuk mengelola informasi adanya pelanggaran oleh pegawai Kemenkyu khususnya Direktorat Kial. Semua pelayanan di kontak center Bravo Bea Cukai memiliki kebijakan standar dan SOP yang dipublikasikan di berbagai media yang mudah diakses pegawai. Selain itu, terhadap SOP tersebut dilakukan janji layanan dan perolehan sertifikasi ISO. Di samping telah memiliki standar layanan dan SOP, kontak center Bravo Bea Cukai juga melakukan inovasi melalui penetapan tata kelola layanan yang tertuang dalam SE 07 tahun 2019 tentang tata kelola penyuluhan dan layanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepdirjen BC nomor 602 tahun 2018 tentang tata kelola pusat kontak layanan, Kepdirjen BC nomor 165 tahun 2015 tentang tata kelola pusat kontak dan manual mutu ISO 9001-2015. Direktorat Kial menumbuhkan budaya dan kesadaran kepada pegawai untuk memberikan pelayanan prima melalui pemberian sosialisasi dan pelatihan dalam rangka internalisasi nilai pelayanan prima, publikasi informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media, penerapan sistem reward dan punishment, serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diterima tidak sesuai standar, pengintegrasian layanan atau layanan terpadu, serta inovasi dalam pelaksanaan layanan. Sistem reward telah diberikan kepada agen Bravo BC dalam bentuk piagam penghargaan Best Contribution Agent melalui nota dinas permohonan pemberian piagam penghargaan setiap bulannya. Selain itu, terdapat juga sistem kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan. Dalam menghadapi tantangan yang ada, Direktorat Kial melakukan inovasi antara lain layanan 3-site, chatbot atau live chat Noni Bravo, sistem pendukung layanan informasi terpadu atau Split. Aplikasi Split berfungsi untuk pengelolaan data penyuluhan dan layanan informasi di lingkungan Bea Cukai serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan data dan informasi serta mengoptimalkan kegiatan penyampaian layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Perubahan positif yang dirasakan berupa kemudahan akses peraturan kepabeanan dan cukai yang secara cepat, searchable, serta perluasan skala kebermanfaatan CEKB hingga level nasional karena dapat diakses oleh seluruh pegawai Bea Cukai, tidak hanya pegawai Bravo Bea Cukai. Penilaian terhadap kepuasan pelayanan dilakukan secara berkala dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Hasil survei berupa rekomendasi ditindaklanjuti dengan melibatkan semua unit terkait demi perbaikan pelayanan dan kepuasan pengguna jasa. Segala inovasi yang dilakukan Kial merupakan proses tumbuh dan berkembang menjadi unit organisasi yang ideal, bermanfaat bagi masyarakat, dan berdampak bagi kemajuan Indonesia. Kial akan berkomitmen sepenuh hati dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Connecting Customs to the World, Connecting Customs to the People.